Kamu kenapa? Jangan pegang seperti itu. Jadi biar ngerti gitu. Itu aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Awe Horor, dan di penelusuran kali ini kami di sebuah tempat yang udah lama terbengkalai. Dan di sini banyak kayak manusia kayak menyembah di sini dan meminta atau mengambil sesuatu yang ada di sini. Makanya Awe Horor datang ke sini. Apa yang mereka minta, apa yang mereka ambil dari sini. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita langsung penelusuran aja atau kita cek dan kita pecahkan misterinya di sini juga. Intinya jangan lupa like, komen, dan subscribe share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Dukung Awe Horor terus ke 100k dan seterus-terusnya. Oke, langsung kita gas aja. Let's go. Oke, mungkin kita sudah di dalam rumahnya atau seperti apa nih, Nak? Jadi seperti kayak tempat yang dimana mungkin dulu ini sebagai tempat peristirahatan mereka. Manusia-manusia yang dulunya pernah tinggal di sini. Mungkin lebih enaknya lagi, lebih jelasnya lagi kita masuk dulu. Let's go. Jadi kita udah berada di dalam, kita sebut aja nih perkarangan yang dimana beda dengan yang di depan tadi. Betul. Kalau aku nggak mau ngomong dulu ini situasi di sini gimana, mungkin akan kulemparkan dulu ke Apek dan Anda. Yeah. Pek, Kalau aku di sini pas masuk ke ngecekkan ke danau atau di kolam renang, itu dada aku sakit. dada engkau sakit? Ya, sakit. Baru pas kita di situ, dada aku tuh kayak ditusuk. Kayak ditusuk. Ya. Berarti awal mulanya dada engkau ditusuk itu baru menimbulkan rasa sakit? Rasa sakit. Oke. Kalau dari aku sendiri, dari awal sih, dari awal lagi apa tuh? Wow. Oke, Bang, mana? Mana? Oke, jadi sepatu tadi. Oke, ada gangguan sedikit. Dari aku sendiri, dari awal naik ke atas, pas di depan, badan aku udah mulai terasa panas sekali. Kayak penolakannya udah mulai kuat. Kayak gak usah di sini. Gitu. Baru kayak aku ada nampak sosok perempuan di depan sana. Dia masih kayak bingung aja sih, ngelihat kayak manusia kesini, ngelihat kita gitu, bingung. Tapi pas agak lama, pas pengecekan yang di bawah apa tadi, kayak bawah tanah itu, Ada ruang bawah tanah? ada ruang bawah tanah itu, di situ hawanya memang panas sekali. Panasnya kayak buat badan kebakar gitu. Kayak energinya kuat kali di ruang itu. Tak tahu itu untuk ruang apa, kita kan nggak tahu juga. Mungkin kalau dulu itu sebagai penyimpanan barang. Kalau yang aku rasain ya, sebagai penyimpanan barang, tapi setelah terbengkalai jadi seperti itu. Cuman kalau menurut pandangan aku yang aku rasakan di dalam ini dan di lingkungan ini energi kuatnya karena ada dulu pemuja setan, maksudnya kayak manusia yang mengambil suatu keilmuan dan mengasih tumbal rutin di daerah sini. Dan itu pernah terjadi kalau yang aku dapat dalam pandangan aku di toilet ini sama di bagian belakang, dekat ruangan bawah tanah tadi. Oh, ruang bawah tanah tadi ya.
Dan juga tempat ini dimana tempat manusia kalau misalnya nggak ketemu dukun ataupun orang pintar, dia memintanya di sini. Kayak pengobatan, kayak santet ataupun hal-hal halus yang melibatkan bangsa jin ataupun disebut hantu. Yang aku rasain seperti itu. Sebenarnya waktu tadi kita pengambilan video untuk dokumentasi itu di tangga itu memang ada penolakan hawa panas. Iya, hawa panas. Cuman sosoknya hanya meninggalkan bekas energi, dia udah pergi gitu. Itu sih. Oh, berarti sosoknya udah nggak ada tapi energinya masih kayak netap gitu ya? Ya, energi dia tuh masih netap di situ kayak jadi terasa panasnya. Panasnya. Cuman yang betul yang kalian bilang tadi, kita berada di sini itu banyak penolakan yang dimana mereka ada yang baru dan ada juga yang lama. Iya, betul. Tapi yang baru ini yang lebih ganas energinya. Iya, yang lebih kayak sensitif. Karena yang aku rasain yang baru tinggal di sini makhluk halusnya itu kayak lebih ke ingin menjadikan tempat ini suatu perkumpulan yang dimana semuanya tuh satu golongan walaupun awalnya berbeda. Oh, jadi kayak mau menyatukan ya? Dan digerakkan dengan salah satu bangsa jin yang di tengah-tengah mereka itu yang aku dapat di sini pandangan ada jin mengumpuli jin dan itu seperti lingkaran dan di tengahnya ada jin yang besar tinggi. Dia bisa dibilang rambutnya panjang tapi ini bisa aku nggak jelas lihat mukanya. Yang aku rasa sih laki-laki, cuman bisa jadi dia perempuan. Karena aku melihat seperti lingkaran tapi ngadapnya ke sana. Dan itu ada di depan lingkaran itu. Dan satu lagi yang aku sampaikan, tempat ini menjadi tempat yang dimana sinyalnya kuat dikunjungi atau ditempati bangsa halus karena ulah manusia yang juga berbuat kotor ataupun negatif di tempat ini. Jadi kayak membuat semakin panas dan energi jahat manusia itu bekas di sini dan makhluk-makhluk yang mencari tempat tinggal banyak larinya ke sini. Itu ya. Makin lama makin tinggi. Makin tinggi gitu. Jadi dimanapun kayak lebih ke salah satunya kayak mabuk ataupun mencari nomor yang aku banyak dapat sini banyak jin-jin judi ya. Kalau di arah aku ngeliat pandangan situ banyak jin-jin judi nih. Jangan sampai kau kerja jadi bandar judi. Tuh, itu berat namanya, Lek. Itu aja sih. Karena kau lebih dari jin. Tapi yang sosok yang jin yang di lingkar ini, Lek, dia itu yang menyatukan orang itu atau jin-jin? Iya. Jadi ceritanya gini nih, dia hinggap di sini dan dia seperti pernah bertemu dengan beberapa orang. Dia kalah dengan orang tersebut, dia sempat lari. Terus dia balik lagi. Awal baliknya itu dia sebenarnya takut, dia mau pindah ke bawah nih aku rasain. Atau pergi dari lokasi ini. Cuman ada beberapa makhluk yang kayak tunduk atau bisa dia budak gitu. Dia perintah gitu. Dan dia ingin menjadikan tempat ini itulah tempat di mana manusia memuja mereka. Tempat pesugihan yang dimana pesugihan tertinggi di situ itu yang aku rasain gitu sih. Ada juga aku dapat beberapa sosok ini laki-laki, yang kedua, yang pertama perempuan. Cuman di tadi itu aku masih mengoreksi mana yang lebih penting. Iya, gitu sih. Kayaknya lebih aku ngerasain apa ya? Laki-laki. Perempuan sih juga lebih penting. Laki-laki juga penting. Cuman nanti laki-laki mungkin kita kalau kita bisa untuk sketsa kita paksakan sketsa. Tapi kayaknya hal ini seperti kejadian waktu kita di kebun jin nih. Banyak gangguan di saat kita menggambar. Cuman ya insya Allah bisa lumayan jelas. Oke guys, mungkin kita akan menggambar beberapa sosok yang akan kita tunjukkan ke kalian. Mungkin kita break sebentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel AW Horror dan jangan lupa di share. Betul. Oke.
Oke, mungkin Wawan sudah menyelesaikan gambarannya. Oke, jadi makanya aku bilang tadi ini sama seperti tempat yang kemarin. Gangguan untuk menggambar tuh banyak. Cuma nanti kita akan sketsa ulang ketika kita mau upload biar lebih jelas lagi. Nah, jadi aku dapat yang aku bilang aku lebih milih ke sosok perempuan. Terus nih sosoknya. Gewa? Jelas Gewa. Oke, jadi sosok ini sedikit aku jelasin. Dia bisa dibilang itu di bagian badannya hanya cuman bajunya. Baju seperti baju kera gitu, seperti baju-baju orang kerja di PT gitu. Cuman bajunya lumayan bagus. Di sini kayak ada kayak orang-orang Cina gitu, kera-kera orang Cina, maksudnya tinggi keranya. Oh, tinggi. Nah, gitu. Nah, terus di bagian bawah itu nggak pakai celana. Si perempuan ini nggak pakai celana di bagian bawah, cuman pakai dalaman aja. Terus di bagian tangan, di situ kan kayak ada hitam, betul-betul hitam. Terus sama dia ada megang dua kayak alat tajam, tapi itu seperti kaca, bukan pisau. Dua yang dia pegang untuk menghancurkan diri dia sendiri gitu. Terus di bagian sininya ada dua kalungnya lumayan bagus. Terus juga di badannya juga itu dia sendiri yang menghancurkan. Jadi jatuhnya ini dia seperti frustasi. Cuman dia itu yang aku rasain dan yang aku dapat seperti ada masalah pribadi dengan pasangan. Tadi setelah aku ngegambar biar lebih ringkas lagi, biar lebih cepat lagi, biar aku langsung jelasin. Jadi waktu gambar itu aku ngambil sekalian sama pandangan kejadian dia. Sedikit aku dapat dia kayak kecewa dengan pasangannya karena pasangannya itu seperti menjanjikan sesuatu yang dia udah betul-betul berharap dan percaya, tapi malah pas kalau nggak salah mau malam, jadi jatuhnya sore. Mau maghrib gitu, menjelang malam yang aku lihat hari itu dia mendengar suatu hal yang ngebuat dia langsung tup gitu. Dan itu pun selesai dia pulang dari tempat kerjanya yang aku lihat dari pandangan sekilas kayaknya ya. Nah, terus dia berhenti di suatu tempat melampiaskan suatu hal yang dia rasain. Dan kaca tersebut tuh seperti kaca botol minuman yang aku dapat yang pecah ya, gitu. Itu sih, cuman kita belum tahu pasti kejadian itu betul atau enggaknya. Kita lanjut ke Ape dan Nanda, apa ada dapat pandangannya? Taruh di tasnya. Tapi sebenarnya agak lucu, karena lucunya itu aku baru dapat sosok yang dia pakai sempak. Itu agak lucu dan agak gimana gitu, aneh gitu kan. Terus juga sosoknya itu gimana ya, kayak pasrah aja gitu, pasrah dengan kayak dia ngelakuin suatu hal itu nggak ada rasa sakit. Iya. Gitu. Dan botol ini yang ku dapat kayaknya dia habis kayak meredam rasa, minum gitu, kayak meredam, kayak nggak, biar dia nggak terasa rasa sakitnya gitu lah. Tapi yang anehnya di sini aku ngerasakan dia nggak buat suatu hal sakit, tapi dia kayak ngerasa kurang hal itu. Maksudnya? Dia niatnya melukakan, kayak dia nih kan kayak frustasi yang aku dapat minum alkohol gitu kan. Terus itu belum cukup untuk meredakan semuanya. Jadi ada beberapa kaca ataupun yang aku rasain itu kaca botol minuman itu gitu. Kayaknya ya, karena aku belum jelas dia masuk. Dia menyakitkan lagi badannya di bagian tangannya, terus juga di bagian badannya itu masih kurang. Dia telanjangin diri dia sendiri. Jadi kayak ada gila gitu. Jadi gilanya itu cepat satu hari itu langsung blok gitu. Langsung down langsung kayak gitu. Itu apa kayaknya Ape dari tadi ngas-ngos kayaknya dia dapatnya ke Ape. Permisi. Kamu kenapa? Jangan pegang. Kenapa? Kok nggak boleh pegang, kenapa? Kenapa?
Bisa kita berbicara sebentar? Kamu sebelumnya kamu di sini udah berapa lama? Baru. Kamu baru makhluk yang bertempat di sini. Nah, kalau boleh tahu kami ini lebih enak manggil siapa nih? Ada sebutannya atau gimana? Ada masih ingat namanya? Mbak. Oh, panggil Mbak aja. Gini Mbak, maaf tadi kita menunjukkan sketsa dalam keadaan tubuh yang seperti itu. Saya terpaksa juga, bukan niat buruk sih maksudnya, mencari pengalaman aja. Kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya? Ada sedikit bisa disampaikan ke kami? Saya dijanjikan Kamu dijanjikan? Mbak dijanjikan apa? menikahi. Oh, menikah. Lantas kenapa sampai tidak jadi menikah? Alasannya apa sampai batal itu? Selingkuh. Kamu, oh dia selingkuh. Dia memilih cewek itu. Dia memilih perempuan itu. Kenal sama perempuannya? Tidak. Enggak. Kalau boleh tahu udah berapa lama menjalin hubungan? 5. 5 tahun. Kenapa Mbak sampai langsung berpikir untuk menyakiti diri ya gitu? Enggak ada di saat itu Mbak berpikir untuk dia itu bukan pasangan yang baik gitu? Setelah saya dipakai sebelum menikah. Kamu dipakai sebelum menikah? Dan dia sangat berjanji kepada saya. Dia sangat berjanji kepada Mbak Ingin menikahi saya. Dan pas saya tahu, pas Mbak tahu? saya frustasi. Oke. Kalau boleh tahu Mbak, emang di lingkungan itu Mbak merantau atau sama keluarga? Sendiri. Oh, pantaslah. Baik. Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu, guys. Dia nangis, guys. Coba di zoom aja. Zoom. Epo yang zoom. Andai kata kalau misalnya Mbak hidup kembali, misalnya nih, walaupun itu nggak bakal terjadi, Saya tidak akan termakan janji. kamu tidak akan termakan janji. Sekarang saya mau tanya, apa Mbak nggak menyesali dengan apa yang Mbak lakukan, menyakiti diri gitu? Sangat tidak. Sangat tidak. Saya pikir saya tidak ada yang mau lagi. Mbak cukup cantik lah, maksudnya kenapa sampai berpikir kayak gitu? Kami pun nggak bisa untuk gimana ya, karena kita baru ketemu sekarang. Bisa keluar sebentar? Ya, keluar dulu ya, bentar ya. Oke guys, tadi sosok perempuan itu sempat nangis ataupun sedih karena dia menceritakan suatu hal seperti penyesalan. Tapi ini bukan penyesalan yang pertama, biasanya sosok-sosok itu menyesal dengan apa yang dia buat, seperti bunuh diri atau melukai diri sendiri. Tapi dia lebih menyesal nggak mau kena laki-laki itu. Tadi aku ada kasih pertanyaan, kalau dia bisa hidup kembali, dia nggak bakalan mau percaya dengan janji gitu. Dia seperti ada kosakata aku janji gitu. Berarti dia kayak merelakan tubuhnya itu untuk laki-laki itu karena dijanjikan itu, Mbak. Tapi di sini sebenarnya hal yang buat dia sakit, dia tuh merantau. Makanya aku bilang kalau dia ada keluarganya, dia nggak bakal melakukan hal kayak gitu. Betul juga. Cuman dia merantau di sini. Makanya rasa percaya dia dan rasa yakin dia tuh sangat kuat dengan laki-laki itu. Rupanya gitu, gagal dan hanya hoax. Ya, di saat dia down Udah, apa? atau apa kayak banyak masalah, kayak masalah kerja kawan, dia tuh kayak ceritanya ke cowoknya. Ah, Jadi tuh laki-laki kayak itu. cowok itu aja yang teman dia lah gitu. Temanin dia. Ya,
dia ngerantau sampai semuanya. Dan itu pun juga mereka tuh kayak udah mau lamaran sih, udah mau nikah terus itu lagi ngebuat dia berat kan. Iya, Soalnya dia frustasi dia udah mau nikah terus digituin lagi gitu. Terus dia kayak yang aku rasain langsung dia nggak ada berontak sih, dia langsung menjauh dah, syok aja. Biasanya kan ada orang langsung berontak tapi ini enggak gitu, langsung kayak tup gitu, kena gitu. Gitu. Drastis ya. Oke, ada lagi Pak yang mau disampaikan? Dari pandangan. Jadi guys, di sini sebenarnya buat kalian yang perempuan jika nonton ini jangan menyalahkan laki-laki. Dan laki-laki kalau ada hal-hal kayak gini jangan nyalahkan perempuan. Sebenarnya itu balik lagi ke diri kita masing-masing gitu. Coba gimana ya? Kalau baiknya kita hidup jangan banyak janji, itu aja sih maksudnya. Ya, kita akan kemakan dengan janji kita sendiri, kayak gitu sih. Apalagi kalau berpasangan cuman niat nafsu nggak usah lah gitu. Itu aja. Cuman terkadang kan kita punya ego masing-masing yang dimana sebenarnya kita harus mengoreksi ego kita seperti apa gitu. Dan perempuan juga ngoreksi ego dia seperti apa, laki-laki juga seperti itu. Jadi biar ngerti gitu. Itu aja sih. Maaf sebelumnya. Kenapa masukku marah-marah? Kenapa? Jika kami selesai kami akan keluar. Jangan mengambil Mengambil apa? budak-budak aku Tidak bakal. karena perempuan tadi Ya. termasuk budak yang aku cari sendiri. Budak yang kamu cari sendiri dan kamu paksa untuk mengikuti kamu. Jelas. Jika kamu Karena dulu kami di sini punya kelompok yang sangat ditakutkan dan dipercayai oleh bangsa seperti kalian, bangsa manusia. ya. Tapi setelah waktu telah berlalu, banyak pertempuran yang terjadi Banyak pertempuran yang terjadi. hingga kelompok kami terpecah. Tinggallah aku sendiri Tinggal kamu sendiri mempertahankan tempat ini, mempertahankan tempat ini. dan mereka tujuan aku mengambilnya untuk menguatkan api di tempat ini. Untuk menguatkan hati di supaya kamu hebat. supaya kamu semakin kuat gitu. Ada yang hebat. Kalian datang kembali seperti manusia-manusia terdahulu, menghancurkan ketenangan bangsa kami. Kami nggak ada niatan untuk mengganggu kalian. Lalu apa? Itu udah tugas kami. Iya. Menolong. Jika dia tertekan sama kalian, itu tugas kami. Apakah dia ada menyampaikan tentang diriku? Belum ada. Mungkin dia takut sama kamu. Keluarlah. Jika kami selesai, kami akan keluar. Dan kamu gak ada hak. Jika dia meminta tolong kepada kami, insya Allah pasti kami bantu. Itu bukan kamu. Kamu udah mensulit. Jika tidak ada lagi yang ingin kamu sampaikan, kamu bisa kembali ke tempat kamu. Keluar. Jika kami selesai, kami akan keluar tanpa kamu suruh. Diriku pahami. Iya. Ambillah perempuan tadi. Iya. Silakan. Tapi keluarlah. Jika kami selesai, kami akan keluar dari tempat ini.
Panas sekali mata. Panas ya? Oh. Oke, tadi ada sosok yang tiba-tiba masuk ke Wawan. Aduh, dah. Oh iya, kenapa ini? Apa-apa. Aduh, mataku panas sekali, Wak. Eh, Aduh, mana kain. Jadi ada sosok yang tiba-tiba masuk ke Wawan dan dia kayak nggak mau budak dia tuh diambil sama kita. Atau yang dibilang pengalaman tadi tuh yang dia Iya. dikelilingi perempuan. Bisa jadi ya itu. Jadi kan? Kenapa? Itu sosok yang kopi Ya, yang itu di dia. tengah. Yang di tengah. Itu dia. Hmm. Itu dia. Cuman dia agak beda. Dia yang aku dapat tadi seperti melepas ikatan perempuan yang kita ambil ini. Iya. Cuman jangan semuanya. Oh, jangan sampai. Habis itu kita disuruh, ya udah habis ini selesai udah kita balik. Oh. Ya, rupanya ada dia nih baru yang aku dapat baru yang aku lihat jelas tadi 10 makhluk yang melingkari dia. 10 Ya. Gitu. Oh, perempuan itu termasuk. Perempuan itu termasuk di bagian belakang. di bagian Tapi yang 10 ini, Iya. ini bukan golongan seperti yang Perempuan tadi, itu. jenis perempuan tadi tidak. Tapi yang besar-besar cukup besar. gitu. Besar-besar. Iya. Baru di belakang itu termasuk perempuan tadi aku ngeliat ada anak kecil, ada juga kayak ari-ari Oh, ngerti. gitu. Jadi kayak 10 makhluk yang besar ini mengelilingi kayak jin tadi dan di belakangnya masih kayak Iya. yang lain-lainnya itu yang dia paksa ngambil itu ya. Mm-mm. Siapa? Ana, aman. Gitu sih aku rasain. Tapi dia tadi agak bisa kayak nego gitu sih, kayak negosiasi. Iya, negosiasi karena dia tuh pernah yang aku rasain dia pernah kalah sama manusia. Yang dia khawatirkan ini kalah lagi. Jadi dia tetap menentang, cuman dia mengasih apa yang kita mau, cuman pergilah habis itu. Enggak. Cuman jika kita tetap memaksa, kayaknya dia tetap maju, Maju, mempertahankan itu. mempertahankannya. Karena 10 tadi itu yang aku rasain itu cukup keras, Cukup keras ya. cukup keras, gitu. Jadi gimana, Pe? Ada yang kau mau sampaikan? Kayaknya mukaku agak aneh nih. Agak lain. Kayak agak ke hitam-hitaman gitu. Entah apa yang menempel. Aku anehnya tapi kok yang ngoga aja yang nentang itu cuman pemimpinnya tadi. Pemimpinnya yang lain Gitu. Kayak dia pemimpin yang rela menjadi tumbal. enggak. Oh, iya. Kayak ada sesuatu yang direncanain mereka. Contohnya biar aku nih yang kayak gini tapi nanti kalian kayak gini ya gitu. Oh, iya. Gitu, anehnya gitu dan senyap gitu yang apa? 10 Kayak budak-budak dia yang kuat-kuat itu, golongan yang 10 yang di depan dia itu, lingkaran depan, itu kayak senyap. diam aja dulu. Dia aja yang masuk tadi gitu. Pada mencar, aku ngeliat tadi dengan mencar sana. Dari sana. Nih kita nggak tahu nih, kayak cukup berbahaya sih kayaknya ini. Iya. Jangan mentingin diri sendiri, saling backup ya. Permisi. Apa yang tidak perlu dibicarakan? Apa yang tidak perlu dibicarakan? Hah? Tentang kami. Kenapa? Kamu termasuk golongan tadi. Sekarang saya mau tanyakan, kenapa kamu mau berkelompok dengan bangsa halus yang udah memang menuntun kalian udah nggak jelas, maksudnya ke jalan yang tak baik ini. Karena kami butuh sosok pemimpin yang lebih keras daripada kami. Apa tujuan kalian ke depannya? Iya, betul. Apa tujuannya? Iya, kami tanya tujuannya. Kenapa kamu tanya balik lagi? Kalau nggak ada tujuan, mendingan bubar. Iya. Kamu itu cukup kuat bagi saya. Kenapa mau diperbudak dengan bangsa tadi? Betul. Hah? Karena dia lebih kuat dari Udah kan sebelumnya belum ada pertarungan. Atau udah ada nih? Kalian hanya dibodoh-bodohi saja. hanya dibodoh-bodohi kalian itu.
mencari sosok yang lebih kuat dari kalian. Tapi kalian belum pernah mengetesnya sama dia. Kalian tuh hanya dibodoh-bodohin saja. Kalian hati-hati ya, yang di belakang takutnya nabrak ke sana. Sudahlah, kami nggak mau ribut. Iya. Jika tidak ada kepentingan lagi, kamu bisa kembali. Permisi Kek, assalamualaikum. Tenang Kek, tenang Kek, tenang. Ini Raga, teman kita juga. Ada yang mau disampaikan? Ada pesan untuk kami? Berhati-hati dengan mereka. Berhati-hati dengan mereka. Mereka ingin menghancurkan kita. Ya. Karena kita sudah masuk tempat mereka. Baik. Mereka ingin kita menjadi budak mereka juga. Bersatu dengan mereka. Mereka ingin ada peperangan di antara kita. Supaya kita kalah dan menjadi budak mereka. Baik. Ada lagi pesan yang mau disampaikan? Itu saja. Terima kasih udah. Terima kasih atas penjelasannya dan pemahamannya. Ya. Kakek boleh keluar dari Raga ini, anak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke guys, jadi sosok tadi itu lepas kendali dari mediumisasi yang ada di Raga atau jiwa Apek tidak sanggup menahannya, jadi kelepas menjadi kesurupan. Awalnya kita hanya ingin tahu komunikasi ya yang bisa disebut mediumisasi. Cuman karena energi dan dorongan dari teman-teman dia yang 9 golongan atau termasuk pemimpin yang tertinggi jatuhnya 11 jatuhnya jadi dengan pemimpin, itu ngebuat Apek kerasukan nyerang. Oh. Kenapa? Hah? Siapa? Kenapa? Siapa nih? Oke, jadi gini, yang aku rasain benturan tuh keras sekali karena sosok yang 11 bagi